Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9 kelompok 2. Saya Ardian Kaspar Wijaya dari SDN Kalimulya 1 Kota Depok. Saya Aldi Juliansah dari SDN Satu Rahayu Kota Tasikmalaya. Saya Erna Agustini dari SDN 4 Sinangparai Kota Tasikmalaya. Saya Ida Farida dari SDN Harjamukti 2 Kota Depok. Saya Mariana Hesti Kusumawati dari SDN 2 Raharja Kota Banjar. Saya Lina Nurlina dari SDN 1 Nagarawangi Kota Tasikmalaya. Saya Nika Pratiwi dari SDN Limo 3 Kota Depok. Kami akan mempersembahkan praktik supervisi dengan metode coaching dalam rangka pendidikan dan latihan BCKS Angkatan 2 Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah berkat doa Ibu saya baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Amin ya. Saya ucapkan terima kasih hari ini Ibu sudah meluangkan waktu ya, kita akan mengadakan supervisi. Nah, Siap Bu. apa harapan Ibu dari kegiatan? Dalam pembelajaran kali ini Bu, saya berharap itu anak-anak aktif dalam kegiatan diskusi sehingga tidak ada yang mendominasi atau diam saja seperti itu. Dan saya juga berharap anak-anak itu bisa mencurahkan kreativitasnya dalam Canva untuk membuat kampanye penerapan Pancasila. Ya, supervisi ini bertujuan untuk mendukung Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, bukan untuk mencari kesalahan. Ya, bagaimana perasaan Ibu untuk menyambut kegiatan ini? Masa sebenarnya deg-degan karena kan mau diuji supervisi, jadi deg-degan ini ada Ibu yang melihat saya untuk mengajar seperti itu. Gak usah deg-degan ya, Ibu tenang saja karena ini bukan untuk mencari kesalahan ya. Ini sebagai apa? Untuk pembelajaran aja ya, untuk nanti perubahan yang lebih baik. Siap Ibu, siap. Apa tujuan pembelajaran yang direncanakan Ibu sudah selaras dengan capaian pembelajaran? Oh iya Bu, sudah selaras. Jadi hari ini anak-anak itu pembelajaran tentang pendidikan Pancasila Bu. Materinya itu adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya. Boleh Ibu jelaskan tujuan operasional seperti apa yang ingin Ibu capai hari ini? Baik. Jadi nanti di pembelajaran saya itu Bu ada 3 kegiatan. Itu yang pertama siswa saat setelah melihat video gitu, siswa dapat menjelaskan tentang makna-makna dari sila Pancasila gitu Bu. Terus setelah kegiatan berdiskusi, siswa itu dapat mengidentifikasi penerapan Pancasila itu masuk dalam sila-sila yang mana seperti itu. Lalu yang ketiga, dengan permainan edukatif di luar ruangan, siswa itu dapat menyebutkan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan mengklasifikasikannya dalam sila-sila seperti itu Bu. Lalu yang terakhir itu setelah membuat karya kampanye digital yang nanti saya akan menggunakan Canva Bu, itu siswa dapat melakukan refleksi dan menyebutkan contoh penerapannya yang dia pilih. Untuk strategi pembelajarannya apa yang akan Ibu pilih? Ya, juga tahapan aktivitasnya seperti apa? Oh ya, saya untuk pembelajaran kali ini Bu, saya akan menggunakan PJBL Bu. Jadi nanti anak-anak itu pertama persepsi dulu, saya berikan pertanyaan pemantik gitu tentang contoh nyata dalam penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari begitu, anak menanggapi. Lalu setelah itu nanti kita akan melihat video Bu. Di proses memahami ya Bu ya, kita akan melihat video tayangan film pendek seperti itu. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi Bu tentang bagaimana sih penerapan nilai-nilai itu. Nah sebelum kita masuk ke diskusi itu Bu, saya nanti akan mengirimkan ini Bu, pretest melalui Wayground seperti itu Bu. Nah setelah setelah saya mengirimkan pretest, anak-anak menjawab, lalu nanti anak-anak itu akan saya kirimkan lagi di Wayground-nya itu mengenai materi sekarang hari ini Bu. Gitu. Jadi anak-anak membaca materinya dari Wayground seperti itu. Dan hari ini anak-anak mohon izin Bu menggunakan handphone ya Bu ya, gitu. Sudah dibilangin kemarin juga. Ya rencananya mudah-mudahan nanti lancar.
untuk kalau media itu sendiri selain barusan yang Ibu sebutkan apa? Saya juga menggunakan layar interaktif Bu yang di kelas nanti ya Bu ya. Jadi untuk penayangan video dan juga untuk biar jelas gitu soal jalan saya dari backgroundnya itu Bu. Terus nanti saya juga menggunakan selain background saya juga akan menggunakan Canva Bu untuk pembuatan aksi kampanyenya seperti itu. Ya anak-anak yang akan membuat kampanye. Bagaimana dari pembelajaran yang Ibu yang ingin saya yang Ibu ingin saya perhatikan di bagian mana? Saya ingin meng-highlight itu tentang ini Bu, kolaborasi siswa. Kebetulan siswa di kelas saya itu tuh masih ada yang suka mendominasi gitu Bu. Jadi tuh nggak ada beberapa siswa tuh yang masih kurang aktif dalam diskusi. Dan saya tuh ingin mengaktifkan mereka semua. Gitu. Jadi makanya dibentuk kelompok-kelompok seperti itu. Jadi Ibu nanti kita lihat ya. Baik. Hasil seperti apa bagi Ibu Baik. lancar ya sesuai Ibu. Siap, terima kasih Bu. Alhamdulillah Ibunya barusan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah sekarang kita ke pasca observasi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Saya merasa cukup puas ya Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu. Namun ada beberapa hal sih yang membuat saya belum puas seperti itu Bu. Menurut Ibu bagian mana yang merasa belum puasnya Ibu? Sebab Nah ini Bu, tadi kan saya ini ya Bu ya fokusnya di kolaborasi siswa seperti itu. Namun ternyata siswa itu memang sudah berkolaborasi tapi belum semuanya aktif Bu. Jadi masih ada siswa yang mendominasi dan juga ada siswa tuh yang hanya diam aja masih pasif seperti itu Bu. Nah itu membuat saya masih kayaknya masih ada yang kurang nih gitu. Terus selain itu juga ini Bu, siswa itu dalam penggunaan background dan Canva itu kan belum familiar seperti itu. Jadi sehingga memakan banyak waktu Bu, sehingga tadi kan kayak kurang dan saya tergesa-gesa Bu untuk refleksinya, untuk kegiatan refleksi siswa tadi agak tergesa-gesa jadinya ya pengelolaan waktunya Bu yang apakah tujuan pembelajaran yang Ibu capai yang direncanakan itu sudah tercapai? kalau tujuan pembelajaran sih sudah tercapai Bu, namun belum maksimal aja ya Bu ya karena ada beberapa kendala tadi gitu. Jadi kalau menurut saya sih sebagian besar siswa sudah memahami dan bisa memilah untuk penerapan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan seperti itu. Tapi yang siswa yang pasif ini nih pun nih yang belum maksimal kalau menurut saya seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi mungkin nanti saya bisa melakukan ini kali ya Bu ya, pendampingan mungkin ya Bu ya. Jadi anak-anak yang belum sampai tujuan pembelajarannya mungkin bisa ada pertemuan lagi gitu kali ya Bu ya. Boleh nggak seperti itu Bu? Boleh. Oh iya, nanti saya akan lakukan itu Bu. Kembali ke tadi ya, yang belum maksimalnya itu apa Bu? Tantangan yang menurut Ibu tujuan pembelajaran itu belum maksimal. Oh ya Bu, jadi kalau menurut saya nih Bu nih, jadi pembagian kelompok yang saya lakukan itu terlalu banyak Bu anggotanya gitu. Jadi sehingga itu masih banyak siswa-siswa itu yang aktif ya aktif, yang sisanya mah nggak kebagian tugas ya udah dianya mah diem gitu pasif gitu. Jadi nggak terlibat semuanya gitu Bu dalam proses diskusinya gitu. Nah yang kedua itu siswa itu belum familiar ya Bu dalam penggunaan HP-nya gitu, sehingga saat tadi background aja Ibu tadi lihat sendiri ya Bu, Ibu ini gimana Ibu ini di luar sendiri gitu, jadi saya harus kesana kesini dan itu memakan waktu begitu. Terus pembuatan kanvanya juga anak-anak juga belum terbiasa gitu, jadi saya harus mengarahkan satu-satu juga dan itu waktunya agak lama gitu. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki nih ya, apa yang ingin Ibu lakukan ya yang berbeda daripada pembelajaran ini gitu? Nanti saya mungkin akan menggunakan pembagian kelompok itu lebih kecil. Mungkin satu kelompok itu hanya sekitar 3 atau 4 orang gitu Bu. Jadi dengan tugas yang banyak, kelompoknya hanya sedikit, ya saya harap anak-anak semuanya aktif gitu. Kalau tadi kan kita 7 sampai 8 anak ya Bu ya gitu. Yang aktif kan cuma ya 2 orang, 3 orang, sisanya ya gitu ikut hai begitu. Jadinya kan kurang maksimal begitu. Dan yang kedua nanti saya akan mengatur kembali waktu Bu gitu. Nanti untuk kegiatan di game edukasinya itu akan lebih saya persingkat gitu Bu untuk game-gamenya itu, sehingga biar anak-anak itu pada waktu penggunaan background dan Canva itu lebih maksimal.
Lalu juga tadi Bu, mungkin saya bisa tambahkan lagi untuk mengajarkan anak-anak tadi ya Bu yang masih kurang gitu ya, untuk memahami yang tadi pasif tadi kan kayak kasihan gitu. Mungkin nanti akan ada jam tambahan gitu Bu dari saya gitu setelah pulang sekolah. Apa jadi diperbolehkan ya Bu ya? Itu boleh sekali, bagus ya. Oh iya. Siapa? Oke Ibu, baik ya. Pasca observasi ini sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih Ibu, kegiatan pembelajaran tadi sudah dilakukan dengan baik ya. Saya melihat Ibu sudah menyampaikan persepsi dengan pertanyaan pemantik yang kontekstual, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya tadi sudah jelas, juga siswanya pun sudah terlihat aktif ya, namun tadi memang ada beberapa orang yang belum aktif juga ya. Bu Nika juga sudah tadi menawarkan solusi dari tantangan tersebut ya. Nanti di pertemuan supervisi berikutnya saya harap Ibu Niken bisa berkolaborasi dengan baik dengan semua siswa ya. Siap Ibu, Terima kasih Ibu ya. sama-sama Ibu. Terima kasih untuk Ya, hari sama-sama. ini. Saya tercerahkan, dapatkan ide-ide baru terus setelah ngobrol sama Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya.